Ya, waalaikumsalam. Hmm. Nanti diprotes Bang Irham saya. Pemandangan umum, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 tentang pengelolaan barang milik daerah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Asisten, saudara pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara, saudara para wartawan, media cetak, elektronik, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Batu Pualam indah dipahat, diterpa sinar mentari pagi. Kalau salam tidak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi diulang ya karena semangat. Pertama-tama mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kepada kita di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan berkumpul bersama di ruangan rapat dewan yang terhormat ini dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepada kita. Semoga kita dapat melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab dan kiranya tercatat sebagai pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan kepada kita dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat. Dalam kesempatan ini kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 tentang pengelolaan barang milik daerah. Saudara Gubernur yang terhormat, rapat paripurna Dewan yang terhormat. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pada pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, pada pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian pemindah tanganan, pemusnahan dan penghapusan, penata usahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan peningkatan percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan upaya yang optimal dan efektif dalam pengelolaan dan juga pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama ataupun bentuk lainnya dengan tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini telah diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Gubernur, bupati, wali kota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Kewenangan gubernur dalam pengelolaan barang milik daerah ini semestinya dapat dilaksanakan semaksimal mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah beban ekonomi masyarakat yang sangat sulit saat ini akibat tingginya harga-harga kebutuhan pokok, tingginya angka pengangguran dan lainnya. Gubernur
Provinsi Sumatera Utara harus optimal dalam barang milik daerah untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Gubernur harus bisa mendapatkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan untuk daerah yang tidak hanya menunggu dari pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat saat ini lebih disibukkan dengan rencana ibu kota baru walaupun ekonomi masyarakat sedang susah. Walaupun kebutuhan-kebutuhan pokok harganya terus naik dan meroket. Barang milik daerah pada saat ini belum maksimal dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bahkan masih ditemukan adanya barang milik daerah berupa tanah, bangunan dan lainnya dikuasai oleh masyarakat atau oknum tertentu sehingga dapat merugikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu perlu adanya suatu peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pengelolaan barang milik daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pengelolaan barang milik daerah, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pandangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa proses pengkajian oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah haruslah dilakukan dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dimaksud untuk menyelaraskan rancangan peraturan daerah dengan undang-undang yang ada di atasnya. Yang kedua, pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah Provinsi Sumatera Utara harus mengacu dan berpedoman kepada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan di atasnya. Di antaranya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Nomor 1, dan seterusnya. Yang ketiga, pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah haruslah diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Poin 4. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan barang milik daerah mestinya dapat melakukan pendataan terhadap semua barang milik daerah. Semua barang milik daerah harus dikelola dan memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Hal ini supaya tidak ada lagi barang milik daerah dikuasai oleh kelompok masyarakat, oknum pejabat tertentu tanpa kedudukan hukum yang jelas. Yang kelima, dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah, meskipun di dalam peraturan perundang-undangan pemerintah daerah diperbolehkan untuk melakukan kerjasama pemanfaatan paling lama 30 tahun dan juga paling lama 50 tahun, namun ketentuan ini harus dipandang secara bijaksana dan dibuat pasal tersendiri yang menyatakan perjanjian kerjasama pemanfaatan oleh pemerintah provinsi tidak membebani pemerintah kepala daerah selanjutnya setelah habis masa jabatan kepala daerah 5 tahun. Poin ke-6, bahwa laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK-RI mengungkapkan permasalahan terkait pengelolaan aset tetap dengan menyatakan penata usahaan aset tetap belum memadai. BPK menyatakan penata usahaan aset tetap belum memadai. Dan ini berulang pada hasil LHP tahun 2020. Dikatakan di sana bahwa dengan redaksi yang sama, bahwa penata usahaan aset Provinsi Sumatera Utara belum memadai. Dari dua hasil pemeriksaan BPK ini menjadi sebuah pertimbangan kepada kita untuk kedepannya agar Provinsi Sumatera Utara dalam hal adanya ranperda pengelolaan barang milik daerah saat ini, permasalahan penasaan aset sebagaimana dinyatakan oleh BPK dapat diselesaikan dengan baik sekaligus dapat mencegah munculnya permasalahan-permasalahan baru di kemudian hari berhubung dengan pengelolaan barang milik negara. Rapat
paripurna dewan yang kami hormati, pemerintah daerah sebagai public servant atau pelayanan publik mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai penjabaran dari tujuan negara, yaitu menjamin keamanan negara, memelihara ketertiban, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi kepentingan masyarakat, mensejahterakan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan sosial. Kami berpendapat bahwa dalam paham negara, hukum segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu, mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rule and procedure. Fungsi ajas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik, bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi pemerintahan dalam Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pandangan umum ini, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara mengingatkan kepada Saudara Gubernur untuk memperhatikan catatan-catatan yang telah kami sampaikan di atas agar rancangan peraturan daerah ini dapat memenuhi asas-asas tersebut. Jangan sampai semangat pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah Provinsi Sumatera Utara tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan bahkan membebani pemerintah atau kepala daerah berikutnya sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ini kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Medan, 2 Februari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Haji Jumadi SPDI MIKOM, Sekretaris Ahmad Hadian, dan dibacakan oleh Abdur Rahim Siregar STMT. Demikian dari pembacaan pemandangan umum dari fraksi PKS. Makan durian bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.